Kabar duka datang dari misi perdamaian Indonesia di Lebanon. 3 prajurit TNI dilaporkan gugur saat menjalankan misi perdamaian dunia PBB. Insiden ini kembali menyoroti tingginya risiko yang dihadapi prajurit Indonesia di wilayah konflik, sekaligus memunculkan pertanyaan terkait perlindungan pasukan perdamaian PBB di tengah eskalasi konflik yang kian memanas. Lalu bagaimana seharusnya Indonesia merespon insiden ini, baik dari perspektif strategi militer maupun perlindungan pasukan di lapangan? Untuk membahas lebih lanjut, kami telah bersama Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002 hingga 2005, sekaligus Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Terima kasih Pak Cepi untuk waktunya di Jopos TV. Terima kasih sama-sama. Ya, Pak Cepi, bagaimana Anda melihat insiden tewasnya 3 prajurit TNI di Lebanon yang diduga akibat serangan Israel, khususnya dari perspektif operasi militer? Ya, terlebih dahulu kita berduka yang mendalam ya dengan korban yang seperti ini. Yang jelas ada sesuatu yang salah di sana. Misi dari peacekeeping dari United Nations Organization, pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu sebenarnya sebuah misi kemanusiaan, ya, sebuah misi untuk perdamaian dan sebuah misi yang bukan dalam kancah perang, ya. Jadi dalam pengertian memang di kawasan konflik, ya, tetapi dia ditempatkan pada satu posisi di mana tugasnya bukan untuk berperang. Tugasnya adalah lebih kepada ketertiban, ya, keamanan ketertiban untuk perdamaian. Jadi korban ini perlu kita jadikan catatan kuat. Yang pertama kita harus mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Dan itu kita harus mendesak PBB untuk melakukan investigasi apa sebenarnya yang menjadi penyebab gugurnya prajurit ini. Ya, dalam konteks kekuatan udara dan serangan presisi, seberapa besar risiko yang dihadapi pasukan perdamaian di wilayah konflik aktif seperti Lebanon? Ya, ini kan sebenarnya misi yang sudah berjalan lama ya, sudah bukan baru berangkat ya, bukan baru berangkat. Jadi dalam hal ini yang disoroti adalah eskalasi dari dinamika perang di Timur Tengah itu sudah membahayakan lokasi penugasan para prajurit TNI yang bergabung di pasukan perdamaian PBB. Ini yang dari garis besar atau di permukaan bisa dilihat bahwa ada keteledoran setelah eskalasi dinamika perang itu meningkat. Seharusnya tugas-tugas perdamaian pasukan perdamaian PBB itu sudah mengantisipasi agar para anggota pasukan perdamaian ini tidak menjadi korban. Jadi sekilas kita bisa melihat, bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa ini adalah eskalasi yang meningkat tetapi tidak diantisipasi. Siapa yang menyebabkan kita belum tahu, kita harus mendesak PBB menginvestigasi kenapa sampai terjadi seperti itu. Baru kemudian kita mengevaluasi dan menentukan sikap kita terhadap hal yang ini. Ya, apakah ada kemungkinan kegagalan dalam identifikasi target, misidentification dalam serangan seperti ini, atau ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap pasukan PBB? Ya, banyak kemungkinan yang terjadi dan saya tidak mau berspekulasi untuk mengambil kesimpulan sebelum investigasi itu dilakukan. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi secara kasat mata, secara umum bahwa kejadian itu sebagai akibat dari eskalasi dinamika perang di Timur Tengah yang meningkat. Sehingga dia membahayakan pasukan perdamaian PBB yang ditempatkan di Lebanon. Ya, kemudian Pak Cepi, bagaimana seharusnya sistem perlindungan pasukan perdamaian dirancang terutama menghadapi ancaman dari operasi udara dan teknologi militer yang saat ini semakin canggih? Ya, bukan persoalan bagaimana melindunginya, persoalan adalah tempat para pasukan perdamaian PBB itu bertugas seharusnya tempat yang aman, ya, dalam tanda petik aman dalam pengertian tidak akan menjadi korban dari peperangan yang sedang berlangsung. Dan penempatannya juga aman kan sebenarnya, tetapi keamanan itu meningkat setelah konflik yang belakangan ini terjadi dan itu diabaikan kelihatannya sehingga jadi tidak aman tempat bertugas itu.
Jadi kalau dilihat sepintas saja jelas bahwa ini adalah keteledoran dari manajemen pengelolaan positioning penempatan pasukan perdamaian PBB di lokasi konflik. Oke, berarti dari sisi aturan pelibatan atau rules of engagement, pasukan perdamaian ini memiliki ruang yang cukup untuk melindungi diri dalam situasi seperti ini. Seharusnya seperti itu. Oh iya, jelas. Peraturannya jelas, prosedurnya jelas, ketentuannya jelas. Bahwa pasukan perdamaian di bawah bendera PBB itu bertugas di daerah yang tidak berbahaya untuk mendapatkan, untuk menjadi korban seperti yang terjadi seperti ini. Itu jelas sekali. Nggak mungkin pasukan perdamaian PBB ditempatkan di lokasi yang berbahaya. Nggak mungkin. Dia adalah bertugas di lokasi yang sudah aman dalam tanda petik. Ya, situasi misalnya gencatan senjata, perdamaian sementara, dan sebagainya. Jadi tugasnya adalah mengawasi. Ya, Nah, apa? perkembangan dari yang terjadi di Timur Tengah itu sebenarnya sudah terlihat akan membahayakan pasukan perdamaian PBB yang bertugas di Lebanon, tetapi tidak ada tindakan. Sekali lagi kita tidak tahu penyebabnya apa ya. Memang banyak spekulasi ditembak Israel lah, peluru nyasar lah, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi itu tidak bisa dijadikan kesimpulan atau pendapat sementara untuk kita menentukan sikap. Yang harus kita kerjakan adalah tuntutan menginvestigasi terlebih dahulu, ini kenapa ini, nah, apa sebabnya gitu. Setelah kita mendapatkan penjelasan dari hasil investigasi itulah kita menentukan sikap. Contohnya saja kalau memang penjelasannya hasil investigasi adalah memang keteledoran misalnya, memang pengawasan dari pengelolaan penempatan pasukan itu tidak terpantau dengan baik misalnya. Kalau memang keadaannya seperti itu, kalau memang kondisinya atau penyebabnya adalah akibat keteledoran, saya pikir kita harus mengambil tindakan yang tegas. Lebih baik kita tarik kembali, tarik pulang pasukan kita yang join di situ karena membahayakan jiwa, raga para pasukan yang ditempatkan di situ. Ya, bagaimana seharusnya Indonesia merespon kejadian ini dan pertanggungjawaban apa yang bisa diberikan PBB atas insiden ini, Pak Cepi? Ya jelas PBB harus bertanggung jawab karena kita berada di sana di bawah bendera PBB. Jadi kalau ditanya apa tindakan kita, kita nuntut PBB, tanya ini kenapa sampai begini, ya karena kita tidak menugaskan pasukan kita di bawah bendera PBB untuk mengambil risiko mati konyol seperti ini, nggak bisa. Jadi kita harus tuntut dulu, kenapa ini? Kita harus menuntut untuk diinvestigasi apa yang menyebabkannya itu. Dan itulah yang hasil hasil penyelidikan itulah yang menjadi pedoman kita untuk bertindak untuk menentukan sikap kita berikutnya. Ya, Pak Cepi, apakah kejadian ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam penempatan pasukan Indonesia di wilayah konflik dengan eskalasi tinggi? Saya kira itu pasti ya, dan untuk diketahui aja, pasukan Indonesia itu mempunyai kredibilitas yang tinggi sebagai pasukan perdamaian PBB. Sudah dari puluhan tahun yang lalu. Bahkan pada tahun 73 itu Jenderal Rais Abin ya itu memegang komandan pasukan perdamaian PBB di Timur Tengah. Itu adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa. Dan setelah itu kita secara rutin, secara berkala, itu kita berpartisipasi. Dan kita memiliki training center yang khusus untuk melatih pasukan-pasukan kita agar mereka kredibel, agar mereka memang memiliki kompetensi yang kuat sebagai pasukan perdamaian. Sebagai pasukan perdamaian, bukan sebagai kombatan untuk berperang di medan perang. Itu yang jelas sejarah mencatat itu. Jadi kalau sampai terjadi kecelakaan atau kejadian seperti ini, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus menuntut tanggung jawab dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa ini sampai terjadi seperti ini? Dan itu sekali lagi hasil dari investigasi itulah yang akan bisa kita jadikan bahan untuk menentukan sikap kita ke depan. Kalau kita mengirim pasukan kemudian akan menjadi korban peluru nyasar lah, atau ditembak pasukan lain lah, dan sebagainya. Saya pikir kita tidak perlu mengirim pasukan seperti itu. Kita tidak mudah untuk menghasilkan seorang prajurit yang mempunyai kemampuan
dan kualifikasi sebagai pasukan perdamaian United Nations Organization, sebagai tentara, sebagai anggota militer yang mempunyai kapabilitas sebagai anggota pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002 hingga 2005, sekaligus Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Marskal TNI Purnawirawan Cepi Hakim.